Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rosima dengan NPM 227531002 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan melanjutkan proyek to-do list saya. Sekarang masuk ke pengimplementasian tentang inheritance dan polimorfisme. Oke. Jadi di sini sebelum kita masuk, apa sih inheritance itu? Jadi, inheritance itu merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas yang baru. Kelas yang mewariskan itu disebut dengan superclass. Ini ya, task ini disebut dengan superclass. Bisa juga disebut dengan parent class atau juga base class. Sedangkan kelas yang mewarisi atau kelas yang baru tadi itu disebut dengan subclass atau child class atau derived class. Jadi ini ya, task recursing, task urgent, task depend ini disebut dengan subclass. Ini. Oke. Nah, jadi karena kan pada proyek ini pada kategori tugas itu dibagi menjadi 3. Kategori berulang, mendesak, dan juga bergantung. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 kategori. Nah, jadi bagaimana sih cara pengimplementasian inheritance itu? Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan extend task. Nah, jadi ini yang disebut dengan inheritance tadi. Jadi task ini mewariskan yang ada di dalam sini seperti atribut, kemudian konstruktornya ke subclassnya atau kelas yang diwariskan. Nah, di sini kita bisa buat konstruktornya itu secara manual ya, atau bisa dengan bantuan text editor. Di sini kan ada lampu kuning, kita klik saja add constructor. Oke. Nah, jadi apa yang ada di yang ada di dalam task itu nanti ada juga di task recursing. Seperti title, description, kemudian due date, ID. Oke. Di sini juga kita buat extend task. Kita buat konstruktornya. Kemudian depend juga instance. Konstruktor kita buat juga. Nah, jadi inilah yang disebut dengan inheritance atau kelas pewarisan. Jadi kita hanya perlu menambahkan extends pada subclassnya. Oke. Sekarang kita masuk ke polimorfisme. Jadi apa sih polimorfisme itu? Polimorfisme dalam OOP itu merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk dan isinya yang berbeda. Jadi walaupun namanya sama, tapi bentuk isinya itu berbeda. Seperti ini kan. Ini kalau disebut task saja kan ini ya isinya ID, title, description, kemudian jatuh temponya, terusnya apakah sudah, apakah belum. Apa ini? Kita hapus dulu. Oke. Jadi nanti proses itu gini. Task itu misalnya ini ya, task recursing. Ini kan tugas yang berulang. Tugas berulang itu kan udah pasti tugas. Tapi kalau kita masukin tugas nanti belum tentu dia tugas berulang.
Jadi makanya di sini kita buat pengkategorian atau kita buat subclass kelas turunan lah untuk pengkategorian pada tugasnya. Jadi pada subclassnya nanti kita tambahkan apa sih ciri khusus yang ada di subclass itu, ada apa, seperti misalnya task kan tidak ada ciri khususnya ya, hanya seperti ID, title, description, ininya sama semua. Tapi di task recursing atau berulang itu ada yang namanya frekuensi kalau menurut saya, karena kalau berulang itu kan mungkin bisa tahunan, harian, bulanan, seperti itu. Kemudian urgent, mungkin di dalam urgent itu harus memiliki jam. Kemudian depend kan dia bergantung ya, jadi harus memiliki yang namanya ketergantungan, atau kita buat string depend. Jadi kita nanti akan masukkan misalnya berketergantungan kepada tugas apa, seperti itu. Jadi langsung saja. Yang pertama di sini menurut saya kalau recursing itu ada yang namanya frekuensi. Jadi kita buat private string private string frekuensi. Nah, jadi gunanya frekuensi ini nanti dia akan mengkategorikan apakah dia harian, bulanan, tahunan, atau bisa jadi per jam ya. Jadi kita buat getter and setternya atau encapsulationnya, karena kan kita di sini buat private ya. Jadi agar bisa diakses atau bisa kita akses itu kita buat public getter and setternya. Kemudian ini kita hapus ya. Nah, jadi kan ini pembeda ya teman-teman semua. Jadi kalau di sini kan kalau kita menambahkan tugas aja itu kita hanya mengetikkan title, description, kemudian jatuh tempo sama ID-nya. Tapi kan di sini recursing. Jadi kita di sini tambahkan string frekuensi. Nah, kenapa kita tambahkan? Karena kan ini pembeda ya teman-teman. Task ini kan berbeda dari ini. Jadi ini ciri khususnya. Jadi saat kita memilih untuk memasukkan task recursing, nanti ada tambahan khusus yaitu frekuensinya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita tambahkan this frekuensi sama dengan frekuensi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau polimorfisme itu kan menerapkan yang namanya overload dengan override ya. Jadi di sini kita buat override di task recursing. Override public string. Nah, kenapa kita buat public string to string? Karena agar apapun data yang kita input itu mudah terbaca, jadi kita ubah semuanya menjadi ke string seperti itu teman-teman. Jadi return super to string. Nah, nanti saat kita memilih tipe tugas yang ini, maka output yang akan kita keluarkan yaitu this
kelas recurring, kemudian kita add dengan frekuensi. Ini kita buat tab ya. Nah, sini untuk kita menginput frekuensinya apa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah terapkan ya yang namanya polimorfismenya. Di sini ada private string frekuensi, ini gunanya untuk menentukan frekuensinya nanti. Kemudian override public string to string, ini agar mudah terbaca saat kita input datanya nanti di sini. Nanti kita akan coba. Kemudian kita buat juga di yang urgent. Nah, menurut saya kalau urgent itu kan tidak hanya melulu tentang jatuh tempo ya. Jadi pembedanya di sini kita tambahkan local time. Private local time. Jadi di sini menurut saya kita harus menambahkan jam ya. Yang namanya urgent itu kan tidak melulu harus, misalkan kalau urgent itu tidak menentukan hari ya, tapi seperti misalnya jam sekian tugasnya harus dikumpul, itu namanya urgent gitu. Tambah urgent. Nah, di sini juga kita masukkan teman-teman local time urgent. Nanti jadi saat pada penginputan dia ada pembeda masuknya. Oke. Kita buat setter and getter. Oke. Di sini juga this urgent. Oke. Nah, kita tambahkan juga override kayak tadi, seperti tadi. Public string to string, return super to string. Kemudian sini kan urgent, jadi this task urgent. This urgent. Ini mendesak gitu. And before sini kita tambahkan tab before urgent. Nah, jadi nanti output yang keluar ini urgent sebelum jam sekian, seperti itu ya. Kita di depend juga kita tambahkan private string sini kita tambahkan juga string depend dengan depend. Tambah setter getternya. Oke.
Kemudian kita tambah override-nya, public string to string, return super to string, this task define add this add depend. Jadi nanti ini tugas bergantung pada add task, pada tugas, misalnya tugas 3 gitu, seperti itu ya. Oke, nah di sini juga di super class-nya kita buat juga override-nya. String to string, return ID, sini return ID mungkin ya, ID. Kemudian kita tambah tab, di sini kita tambahkan plus ya. Ini title, kemudian tab, juga tab, kemudian ada kita bawah deskripsi, kita tab, ini title, di sini juga description, kemudian jatuh tempo ataupun deadline ya. Kita tab, do that, kemudian complete ataupun tugasnya sudah selesai atau belum, seperti itu ya. Tab, is complete, is complete,
Oke, di sini kita sudah buat ya teman-teman ya. Kita save. Nah, jadi di sini kita sudah menerapkan yang namanya polimorfisme. Nah, coba kita buat di sini. Saat kita buat seperti ini kan perumpamaan ya teman-teman. Tas sama dengan tas new tas. Nah, ini kan misalnya tugas biasa ya. Jika kita tidak menggunakan inheritance dengan polimorfisme itu seperti ini. Judul coba tugas 1 deskripsinya percobaan, kemudian jatuh temponya local date of 2023 bulan 2 bulan 10 ya 19. Oke. ID-nya misalnya 1. Dan kita buat sysout tas. Tapi kita running ya. Sini saya sudah mencoba ya tadi. Jadi kita clear. Coba di sini saya lihat tadi kurang rapi ya teman-teman. Kita tambahkan N dan juga T. Di sini kita coba running ya teman-teman. Nah, seperti ini. Title kita tambahkan clear. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan inheritance dan polimorfisme, ini tidak teman-teman, tidak akan terbaca gitu. Ini tugasnya masuk kemana, seperti itu kan. Hanya title-nya tugas 1, deskripsinya percobaan, kemudian jatuh temponya sekian, complete-nya tidak complete, seperti itu. Nah, karena kita sudah menerapkan polimorfisme dan inheritance tadi, jadi kita bisa buat seperti ini teman-teman. Tas 1 misalnya. New, kita coba tas urgent ya. Tas urgent. Nah, jadi di sini pembedanya. Kalau yang tadi kan hanya title, description, jatuh tempo sama ID. Tapi kalau kita masuk ke tas urgent, karena kita sudah implementasikan polimorfisme, dia pembedanya ada di sini. Ada urgent yang di mana itu tipe datanya adalah local time ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Oke, kita coba isi. Title-nya tugas 2 ya. Tugas 2, kemudian tugas hari ini. Misalnya ini kan due date ya. Baca temponya local date. Nah, coba kalau kita pakai misalnya kan dia urgent hari ini gitu. ID-nya
2. Nah, di sini kan penentuan jam. Jadi kita buat local time of hour, ini jam. Jadi misalnya 17 menit 30, ini 00, seperti itu. Kita simpan, coba kita jalankan ya. Oh sorry, kita belum sys out. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman semua. Nih pembedanya ya. Seperti ini. Nah, coba kita lihat this urgent before. Coba kita rapikan. Kita tambahkan tab. Kemudian di sini juga kita tambahkan tab. Coba kita running. Oke, jadi di sini bisa kita lihat nih perbedaannya. Kalau dia ini task itu hanya mendeskripsikan tugas 1, title tugas 1, deskripsi percobaan, jatuh temponya tanggal sekian, kemudian belum dikerjakan lah, seperti itu. Tapi kalau kita masukkan yang tes urgent, itu perbedaannya ada di sini. Title tugas 2, deskripsi tugas hari ini, jatuh tempo. Ini karena saya membuat lokal date now, jadi dia mendeskripsikan tanggal hari ini gitu. Nah, di sini pembedanya. Ini urgent sebelum jam 17.30. Jadi seperti itu teman-teman ya pengimplementasiannya. Kemudian ini ya bedanya local off dengan local now. Dan juga ada juga yang namanya local parse. Jadi kalau local off itu kita bisa menentukan ini tanggalnya mau berapa gitu. Tapi kalau local now itu adalah dia itu ya tanggal hari ini gitu. Kita tidak bisa menentukan tanggalnya gitu. Kemudian ada juga yang namanya local parse. Kalau dia local parse itu kita bisa menuliskannya dengan seperti string gitulah. Jadi tidak ada penentuan seperti ini. Ini kan ada penentuan seperti years, month, day gitu. Jadi kalau dia parse itu kita bisa menyesuaikan saja. Jadi kita coba ya semua tugas kita coba. Tas apa ya yang belum? Tas 2, new task, recursing. Nah, jadi kalau recursing itu kan perbedaannya ada di frekuensi, yaitu harian, bulanan, atau tahunan. Jadi coba ini berulang setiap bulan. Oh bukan, ini tugas berulang. Lokalnya. Nah, coba kita pakai parse ya. Dia bisa sequence teks aja seperti kayak 2023 bulan 2 13 seperti itu.
kemudian ID-nya 3 dengan ini ya, frekuensi tadi. Kita coba masukin bulanan. Terus coba kita rapikan juga. Tab, kemudian tab, terlalu panjang ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, bedanya nih, ini kan kalau dia urgent maka tulisannya ini urgent sebelum jam sekian, tapi kalau rekursing ini tugas rekursing dengan frekuensi bulanan. Jadi tugas ini itu akan kita ulang-ulang terus setiap bulan gitu. Nah, setiap bulan tanggal ini tugas ini, maka kita akan kerjakan terus seperti dengan penentuan tanggal seperti ini gitu teman-teman. Jadi inilah pembedanya kalau kita memakai inheritance dan polymorphisme ya teman-teman ya. Nanti pada to-do list kita itu outputnya akan seperti itu. Jika kita saat penginputannya itu kita kelompokkan seperti itu ya teman-teman. Baiklah, sepertinya cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasan pada inheritance dan polymorphisme ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.